Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang rasanya kayak fiksi ilmiah. Kita akan ngomongin soal makhluk-makhluk dari masa lalu yang jauh banget, yang sekarang ini secara harfiah mulai bangun dari tidur panjang mereka di dalam es. Kita semua kan tahu Jurassic Park ya, dan kita selalu mikir, itu cuma khayalan belaka. Sebuah dunia yang hilam yang terkunci selamanya di masa lalu. Tapi, gimana kalau ternyata pencairan es besar-besaran justru lagi ngebawa dunia itu kembali akibat mencairnya lapisan es abadi atau yang kita kenal sebagai permafrost? Para ilmuwan sekarang nemuin harta karun biologis yang nggak pernah mereka bayangin sebelumnya. Ini seolah-olah zaman es itu sendiri lagi ngebuka kapsul waktunya buat kita semua. Oke, kita mulai dari bagian yang paling bikin takjub, kondisi penemuannya. Ini bukan cuma soal fosil atau tulang belulang ya, ini bener-bener kayak kapsul waktu biologis yang sempurna. Oke, kita kenalan dulu sama Zur. Tahun 2016, seorang penambang emas di Kanada nggak sengaja nemuin anak serigala ini. Dan kondisinya itu, wow, nyaris sempurna. Bulu, kulit, organ dalamnya semua lengkap. Ilmuwan bahkan bisa tahu makanan terakhirnya itu ikan salmon. Dan dia bukan mati karena dimangsa, tapi karena sarangnya runtuh. Dia benar-benar kelihatan kayak baru aja tidur siang, padahal umurnya udah 57.000 tahun. Sampai sekarang, Zur ini spesimen serigala zaman es terlengkap yang pernah ada. Kalau tadi Junur aja udah luar biasa, cerita yang satu ini nunjukin betapa rumit dan berlapisnya sejarah yang beku di dalam es. Bayangin deh, di Siberia, tahun 2018, warga lokal nemuin anak singa gua yang super utuh. Namanya Sparta. Nah, setahun sebelumnya, cuma 15 meter dari situ, ditemuin juga anak singa lain, namanya Boris. Awalnya, semua orang mikir mereka ini kakak adik yang mati barengan. Tapi setelah dites di lab, hasilnya benar-benar bikin kaget. Ternyata, Boris itu umurnya 43.000 tahun, sementara Sparta 28.000 tahun. Ada jeda waktu 15.000 tahun di antara mereka. Mereka mati di titik yang persis sama, tapi di era yang jauh berbeda. Ini nunjukin gimana permafrost itu kayak menumpuk lapisan sejarah, membekukan momen-momen yang terpisah ribuan tahun. Nah, kalau tadi kita lihat dari luar, sekarang kita bedah bagian dalamnya. Karena cerita dari perut mereka ini jauh lebih gila lagi. Makanan terakhir mereka bisa ngasih kita gambaran luar biasa tentang dunia tempat mereka hidup. Jadi di Siberia juga, para peneliti nemuin mumi anak anjing purba yang kondisinya juga luar biasa awet. Tapi kejutannya bukan di situ. Kejutan sebenarnya muncul waktu mereka melihat isi perutnya. Di dalam perutnya, mereka nemuin sepotong daging berbulu yang belum sempat dicerna. Setelah dites DNA-nya, hasilnya bikin geger dunia sains. Itu adalah daging badak berbulu. Jadi, kemungkinan besar, anak anjing malang ini baru aja makan salah satu badak berbulu terakhir di planet ini. Sebelum dia sendiri mati mendadak, mungkin karena longsoran salju. Oke, kalau cerita tadi udah aneh, yang ini levelnya beda lagi. Ini cerita tentang ilmuwan yang nggak cuma meneliti, tapi juga, nyicipin temuannya. Jadi ceritanya gini, sekelompok ilmuwan nemuin bison purba yang beku selama 50.000 tahun. Mereka kasih nama Blue Babe karena kulitnya agak kebiruan. Terus, mereka punya ide yang bener-bener di luar nalan. Mereka motong dikit daging lehernya, dimasak jadi sup, terus dimakan bareng-bareng. Kata istri salah satu ilmuwan, rasanya nggak enak sama sekali. Lihat, kering, dan baunya kuat. Yah, demi ilmu pengetahuan kan? Tentu aja ya, semua penemuan ini langsung bikin kita mikir, jangan-jangan kita bisa hidupin lagi hewan-hewan ini. Bisakah kita pakai DNA yang super awet ini untuk mengembalikan spesies yang udah punah? Ada beberapa kandidat utama nih. Pertama, Yucca. Seekor mammoth berumur 39.000 tahun dengan otak yang masih utuh. Ini penting banget buat ngebandingin sama gajah modern. Terus ada kuda Lena, anak kuda berumur 42.000 tahun yang bahkan masih punya darah dan urin cair. Ini sih mimpi jadi nyata buat para ahli genetika. Tapi yang paling aneh dan mungkin paling menjanjikan adalah cacing-cacing ini. Gimana caranya cacing 42.000 tahun bisa bangun lagi? Jawabannya itu satu kata keren, kriptobiosis. Ini semacam mode hibernasi super ekstrim. Mereka pada dasarnya mati suri, mematikan semua proses kehidupan mereka buat nunggu kondisi jadi lebih baik. Mereka ada di kondisi antara hidup dan mati, yang bikin mereka bisa bertahan puluhan ribu tahun. Setiap penemuan ini emang ngejawab banyak hal, tapi di saat yang sama, malah nimbulin lebih banyak pertanyaan baru. Dan yang tersembunyi di bawah sana masih banyak banget. Coba deh lihat kasus-kasus ini.
Ada beruang aterikan ditemuin di pulau terpencil dengan cedera tulang belakang yang misterius. Ada juga burung horned lark berumur 46.000 tahun yang saking sempurnanya kelihatan kayak baru mati kemarin. Dan yang paling baru, badak kolima, satu-satunya spesimen dewasa utuh yang pernah ditemuin yang langsung ngubah pemahaman kita soal ukuran mereka. Setiap temuan itu kayak potongan puzzle baru dalam sejarah planet kita. Dan yang paling bikin merinding, ini semua baru permulaan. Kita baru menggores sedikit dari permukaan es ini. Semakin banyak es yang mencair, semakin banyak bab dari sejarah bumi yang hilang akan terungkap. Permafrost ini kayak arsip raksasa punya bumi, nyimpen sejarah sampai 1,5 juta tahun. Nah, pertanyaannya adalah, seiring arsip beku ini kebuka pelan-pelan, dunia purba apa lagi yang nunggu buat kita temukan? Terima kasih sudah menyimak.